Sekarang kita sudah di modul ketiga, yaitu tentang jenis-jenis kompetisi. Kalau kita mendengar kata kompetisi, pasti pikirannya adalah tentang persaingan. Persaingan antara toko yang satu dengan toko yang lain, persaingan antara penjual atau antar perusahaan di dalam satu industri yang sama. Nah, kompetisi ditentukan oleh 3 hal. Yaitu yang pertama adalah ada berapa banyak perusahaan dalam satu pasar atau satu industri. Yang kedua, mengenai barang yang ada atau diperjualbelikan di pasar tersebut. Yang ketiga, siapa yang bisa menentukan harga di pasar atau di industri tersebut. 3 hal itulah yang menentukan derajat keketatan suatu kompetisi atau suatu pasar. Secara umum, berdasarkan 3 hal tersebut, kompetisi dibagi menjadi 4 jenis. Kita mulai dari yang paling ketat sampai ke yang paling tidak ketat. Yang paling ketat disebut dengan pasar persaingan sempurna. Dari namanya saja, pasarnya persaingannya sempurna alias sangat ketat sekali. Di mana ada banyak penjual dan mereka menjual barang yang sama sehingga tidak ada yang bisa menentukan harga. Contohnya misalnya adalah di pasar tradisional. Anda masuk ke pasar tradisional, semua sama-sama jual sayur, jual buah, jual barang mentah. Kalau misalnya satu toko menjual telur seharga 20.000, toko sebelah jualnya 19.500, orang akan dengan mudah berpindah ke toko yang menjual 19.500. Sehingga penjual terpaksa menetapkan harga yang sama di dalam pasar tersebut. Itu adalah contoh pasar persaingan sempurna. Yang kedua adalah pasar monopolistik, di mana derajat keketatannya sedikit lebih turun dibandingkan persaingan sempurna. Di pasar monopolistik, penjualnya ada banyak, tapi bedanya adalah barang yang dijual sudah terdiferensiasi atau berbeda antara satu penjual dengan penjual lainnya. Contohnya apa? Paling gampang adalah baju. Kita semua sama-sama pakai baju, jelas. Tapi ada yang jual kaos, ada yang jual sweater, celana, rok. Jadi banyak pembedanya. Atau sabun. Kita semua pasti pakai sabun kan? Tapi bedanya ada sabun muka, ada sabun untuk memutihkan badan, ada sabun untuk jerawat, dan lain-lain. Jadi itu adalah pembedanya. Sehingga persaingannya tidak seketat pasar persaingan sempurna. Itu tadi contoh dari pasar monopolistik. Tipe yang ketiga, sekarang persaingannya sudah lebih rendah lagi, yaitu oligopoli, di mana jumlah penjualnya jadi lebih sedikit, dan barang yang dijual tetap sama. Bedanya adalah pasar oligopoli ini membutuhkan modal yang besar untuk bisa masuk ke pasar oligopoli. Contohnya apa? Penjual mobil, penjual semen, jadi barang-barang besar yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun butuh modal yang besar untuk bisa berjualan. Mobil sebagaimana kita tahu, ya dikuasai oleh Toyota, Honda, atau semen Indonesia, semen 3 roda, jarang pemainnya. Itu adalah contoh pasar oligopoli. Dan yang terakhir, yang paling longgar alias tidak ada persaingan, adalah pasar monopoli. Namanya mono, artinya hanya ada satu penjual, sehingga otomatis tidak ada persaingan di dalamnya. Orang terpaksa harus membeli barang kepada si monopoli ini. Biasanya monopoli adalah dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan menyejahterakan masyarakat. Contohnya listrik dikuasai oleh PLN atau air dikuasai oleh PDAM. Itu adalah 4 jenis persaingan yang ada di pasar. Semoga bermanfaat.